wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Ayu Asmarini Putri dengan NIM 4021901668, Widodo Bayu Purnomo dengan NIM 4021901171, dan Winingsih dengan NIM 4021901172. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang khas Al-Quran. Pengertian khas Al-Quran. Khas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khas dan Al-Quran. Kata khas merupakan jamak dari khas yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat khas adalah bentuk plural dari kata khissah. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca khas atau khis, maka menjadi khashul Quran atau khishul Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah Al-Quran. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Nur Faizin membagi kisah Al-Quran terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Kisah mengandung informasi mengenai dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, seperti kisah Maryam, Dzulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga, kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar, perang Uhud, Ahzab, dan perang Bani Nadir. Yang selanjutnya, karakteristik kisah dalam Al-Quran. Di antara karakteristik kisah-kisah Al-Quran adalah gaya deskripsi kisah. Gaya deskripsi yang dimaksud adalah cara yang digunakan oleh Al-Quran untuk mendeskripsikan urutan peristiwa suatu cerita. Adapun gaya deskripsi kisah-kisah Al-Quran menurut Sayyid Qutb, yaitu yang pertama, kisah dimulai dengan pengantar yang berisi kesimpulan cerita. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan peristiwa dari awal sampai akhir. Yang kedua, kisah dimulai dengan menyebutkan akhir cerita beserta tujuan atau maksud menyebutkan kisah tersebut. Yang ketiga, kisah langsung menyebutkan rentetan peristiwa tanpa pendahuluan berupa kesimpulan atau ringkasan cerita. Yang keempat, kisah disampaikan sebagai adegan dalam teater yang penuh dengan dialog. Selanjutnya yaitu tujuan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, membenarkan wahyu dan risalah ilahi. 2. Membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar-dasar segala sesuatu secara menyeluruh. 3. Menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. 4. Mengisyaratkan kesatuan semua agama samawi atau yang disampaikan para rasul. 5. Memberikan penjelasan metode dakwah para rasul adalah sama dan penerimaan kaum mereka terhadap ajarannya juga hampir sama. Yang keenam, hubungan erat antara semua syariat dan agama. Hikmah dari qasas Al-Quran. 1. Mengetahui pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah atau Islam, serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. 3. Menibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan.
dan menentang mereka tentang isi kitab mereka sendiri sebelum kitab tersebut diubah dan diganti seperti firman Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.